Assalamualaikum, kembali lagi di cerita kita. Hari ini kita akan menelusuri sebuah peristiwa yang sedang menjadi sorotan publik. Mari kita telusuri bersama. Publik Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar besar. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara. Bagaimana seorang tokoh yang dulu dipuji sebagai simbol perubahan kini justru terancam hukuman berat? Apa yang sebenarnya terjadi? Nama Nadiem Makarim tentu tidak asing. Pendiri Gojek, tokoh muda sukses, lalu dipercaya memimpin Kementerian Pendidikan Indonesia. Banyak yang melihatnya sebagai wajah baru perubahan. Digitalisasi sekolah, transformasi pembelajaran, dan berbagai program besar diluncurkan. Namun kini namanya justru terseret dalam kasus yang mengejutkan. Kasus ini bermula dari proyek pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Program ini awalnya ditujukan untuk membantu pembelajaran digital, terutama setelah masa pandemi. Namun, pada perjalanannya muncul dugaan adanya penyimpangan. Pengadaan disebut diarahkan pada sistem tertentu dan diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Inilah akhirnya yang membawa kasus ini ke meja hijau. Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Selain itu, ada tuntutan denda besar dan penggantian kerugian negara. Angka tuntutan ini mengejutkan banyak pihak. Sebagian menilai hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, ada juga yang bertanya, apakah ini murni korupsi atau kesalahan kebijakan yang berujung pidana? Dalam persidangan, Nadiem membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan kecewa terhadap tuntutan yang diberikan. Menurutnya, ada banyak hal yang belum dipertimbangkan secara adil. Kini semua menunggu keputusan hakim. Kasus ini memicu pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung penegakan hukum tegas. Sebagian lainnya merasa perlu melihat keseluruhan konteks sebelum memberi penilaian.
Media sosial pun ramai membahasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tuntutan 18 tahun ini pantas? Atau masih ada sisi lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya, hanya di Cerita Kita.